Shalom, selamat malam saudaraku. Malam ini tanggal 21 bulan Juli tahun 2022. Saya masih Lukas Temonov sama. Lukas Temonov asal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Soe, Pulau Timor bagian barat. Pulau Timor masih terbentang 400 km kurang dan lebih yang masih masuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia dari kemerdekaan Timor Leste. Saudaraku, itulah sebabnya di Pulau Timor bagian barat itu sisanya kurang lebih 400 km dari Mota Ain sampai ke Kota Kupang. Dari Mota Ain sampai ke Kota Kupang, saudaraku. Saudaraku, saya merasa sangat perlu karena dari tahun 1975 sampai 1994 saya turun tinggal di kota Jakarta, dan saya ikut 4 tahun di kota Jakarta bersama dengan perkembangan kemajuan teknologi sampai tanggal 12 Mei 13 Mei tahun 1998 kota Jakarta bumi hangus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang atas nama reformasi. Padahal reformasi itu diperjuangkan oleh beberapa orang dengan niat untuk perubahan bangsa Indonesia. Saudaraku, ini panjang ceritanya, tetapi saya memberitahukan kepada Anda bahwa kita mencintai tanah air Republik Indonesia lebih penting daripada yang lain, karena di atas tanah inilah kita tinggal dan menjalani sisa kehidupan. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa merasa perlu saya harus menyampaikan ini kepada Anda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 bagian, yaitu kami satu bangsa, satu Indonesia, kami satu bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air Indonesia. Saudaraku, itulah sebabnya saya menyampaikan kepada Anda tanggal 28 Oktober tahun 1928 pemuda dan pemudi bangsa Indonesia sepakat mengikat janji bersumpah bahwa satu bangsa, satu Indonesia, satu bahasa, satu Indonesia, dan satu tanah air Indonesia. Yang kedua, tahun 1945 tanggal 17 Agustus Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan di situ kita kenal dengan dasar negara kita adalah Pancasila. Saudaraku, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, saya tertarik dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di dalam Alkitab orang Kristen tercatat 7 atau 8, 9 ayat Alkitab orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Misalnya Ulangan pasal 6 ayat yang keempat bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44 bunyinya, bagaimana kamu mencari hormat seorang yang akan yang lain, dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar,
dan Yesus Kristus anaknya yang telah engkau utus. Satu-satu Allah yang benar. Keempat, Markus pasal 12 ayat 32. Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Dia itu di dalam nama Bapa, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, atau kata lain nama Yesus Kristus yang dikenal oleh orang Kristen. Itu yang kelima. Galatia pasal 4 ayat yang ke Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Galatia 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja. Saya ulang, Galatia 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita Esa. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda yang mendengar dan menyaksikan siaran ini, saya mohon kepada Anda sebagai darah anak Timur, Pancasila adalah dasar negara kita, Sumpah Pemuda adalah ikatan satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Itulah sebabnya itu diperdengarkan hampir setiap hari. Malah waktu corona itu 1 hari 2 kali diperdengarkan pesan-pesan ini. Saudaraku yang berikut itu, saudaraku, yang berikut itu Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19 bunyinya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Pertama Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 bunyinya, tidak tentang makan daging persembahan berhala, tidak ada berhala, juga tidak ada Allah lain kecuali Allah yang Esa, Allah yang satu atau Allah yang Esa. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena Dia kita hidup. Saudaraku, 7 atau 8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Itu artinya Anda, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, apakah Anda itu polisi, tentara, pegawai negeri, atau Anda juga mahasiswa, atau petani, nelayan, buruh pasar, dan siapa Anda mencintai negara ini, mencintai Pancasila, karena Pancasila adalah dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, itulah sebabnya di bagian Sumpah Pemuda itu ada yang mengatakan bahwa itu satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Kalau di Pancasila, Tuhan pencipta langit bumi, bumi itu adalah berbicara tentang tanah, saudaraku. Itu berbicara tentang tanah. Di sini ada bahasan. Saudaraku, ini ada bahasan. Tema malam ini masih tema yang ke-9, yaitu bicara tentang tanah dan benih. Tanah itu material. Bibit adalah jagung, padi, juga pisang, kacang-kacangan, juga yang lain-lain. Waktu persiapannya biasanya itu musim tanam itu pada saat waktu hujan turun. Benih itu, saudaraku, benih itu yang jatuh ke tanah. Yang jatuh ke tanah menurut keterangan benih yang jatuh ke tanah, maka terdiri dari 4 bagian. Benih yang satunya sebelum sampai ke tanah yang baik, dia di pinggir jalan.
yang satunya di atas batu karang mendapatkan tanah yang tipis, dan yang satunya di semak-semak duri, sehingga duri itu akan menghimpit pada saat ia bertumbuh dan tidak lama dia mati. Dan yang satu benih yang taruh di tanah yang baik, dan dia akan menghasilkan hasil yang banyak, 30 kali lipat, 40 kali lipat juga, 100 kali lipat. Ya, itu promosi saudaraku. Kalau Anda yang hidup dan Anda taat dan Anda melakukan dengan baik dan benar, maka Anda akan mendapatkan hasil berlipat-lipat ganda. Saudaraku, kalau benih dan tanah, kalau tanah yang bagus, benih itu ditanam, bibitnya itu 3 hari, misalnya tanamnya hari Senin, hari Rabu dia bertunas. Tunas yang keluar itu adalah bertumbuh hari demi hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari kemudian, maka benih yang tadi 1 biji dipanen jadi 1 bulan. Jagung misalnya, padi misalnya, kacang-kacangan dan lain-lain. Ada juga benih yang tentang jasmani, pertumbuhan penduduk. Saudaraku, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan Allah menciptakan Adam dari debu tanah, dan Adam dibuatnya menjadi tidur, dan Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam menjadikan Hawa jadi penolong. Adam dengan Hawa hidup berdua, dan supaya mereka bertumbuh, maka benih dari Adam ditanam di rahim Hawa, dan Hawa beroleh anak-anak Adam sampai keturunan yang terakhir air bah datang, yaitu Nuh dengan keluarganya. Saudaraku, Nuh dengan keluarganya itu bertumbuh sampai tahun 2022. Maka jumlah manusia di kolong langit ini jumlahnya 7 miliar lebih. Saudaraku, itu pertumbuhan yang kedua. Pertumbuhan yang ketiga, saya bacakan saudaraku ya. Pertama, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 dan ke-10. Setiap orang, ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada padanya. Sebab benih ilahi tetap ada padanya, dan di dalam dia, dan ia tak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Itu bunyinya seperti itu saudaraku. Bunyi firman Tuhan yang terdapat di pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saudaraku, pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya, di situ ada Nikodemus datang dan bertamu. Nikodemus juga bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan memberitahu bahwa Nikodemus harus lahir baru. Tetapi sama si Nikodemus mengatakan, saya sudah tua begini, bagaimana saya harus lahir kembali? Tuhan Yesus bilang, kamu lahir kembali dari air dan roh, supaya kamu mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Anda dengan saya, supaya mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, maka harus dibaptis dari air dan roh. Itu syarat utama itu. Itu syarat utama bagi manusia untuk memperoleh tempat atau menjadi bagian dari hal kerajaan Allah, maka baptisan air dan roh itu pasti harus dilaksanakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hadiah, itu anugerah. Tetapi di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 bunyinya, barang siapa yang mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Saudara, perintah-perintah Tuhan yaitu yang tadi, misalnya
Nikodemus bercakap-cakap, lalu Tuhan menyuruh Nikodemus supaya ia bisa lahir dari air dan roh, atau kata lain baptisan. Saudaraku, yang lain lagi, Markus pasal yang 1 ayat yang ke-9. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus yang berasal dari sorga turun ke dalam dunia ini supaya memenuhi syarat dunia dan syarat sorga. Maka di dunia ini dia harus dibaptis dengan air. Pada saat dia keluar dari air, maka yang dari sorga itu terjadi. Seekor burung merpati duduk di atas kepala Yesus, dan ada suara terdengar dari sorga berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Banyak ayat Alkitab yang berkata tentang inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Tadi di pertama Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah artinya udah lahir baru, dan Daud firman tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan dosa sehingga menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, ada ajaran-ajaran teori-teori kuno yang menolak baptisan selam. Mereka lebih baik menerima baptisan percik pada saat anak itu masih umur kecil. Sebenarnya itu merupakan penyerahan anak, tetapi mereka bikin jadi baptisan anak. Anak itu masih kecil dan dia belum mengenal dosa, maka baptisan itu tidak berlaku bagi pengenalan akan dosa. Siap dia kenal dosa pada saat dia sudah besar, bisa tahu maki, sudah bisa tahu mencuri, udah tahu ingin barang orang, udah tahu berhala, dan tahu yang lain-lain dosa-dosa lain. Maka baptisan air adalah baptisan pertobatan dan baptisan Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah Yesus dibaptis, saudaraku, saya bacakan ya saudara. Sesudah Yesus dibaptis dan Yesus keluar dari air, pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati turun di atas kepalanya. Jadi pada saat Yesus dibaptis, dia keluar dari air, dia melihat Roh Allah turun dari atas seperti seekor burung merpati duduk di atas kepala Yesus. Dan ada suara terdengar dari sana, dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara, makanya saudara harus pegang pulpen dan catat. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang lahir dari daging adalah tubuh, ya kaki, tangan, ya kepala, ya telinga, ya semua itu yang lahir dari daging. Tapi apa yang lahir dari roh, ia adalah roh. Ayat yang ke-8 itu bunyinya, angin bertiup dari mana
kamu dengar bunyinya dari mana, dan kamu mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian juga orang-orang yang lahir dari roh. Jadi orang yang lahir dari roh itu seperti angin. Jadi Anda tidak tahu pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin, dari mana ia datang dan kemana ia pergi, dan dia ada di mana-mana. Jadi saudara jangan ajarin Tuhan dengan firman-Nya. Dia yang memberikan firman-Nya. Anda dengan saya kok banyak protes. Anda dengan saya banyak protes tentang baptisan selam, seolah-olah itu Anda buat aturan baru. Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Satu titik tidak akan hilang dari Alkitab, dari firman Tuhan ini sebelum langit dan bumi lenyap. Jadi Anda jangan mengurangi firman Tuhan. Tuhan sudah kasih, udah benar, Anda mengurangi. Baptisan Anda menolak, berarti Anda mengulangi. Hak Tuhan Anda mencabut. Itulah sebabnya saudaraku, saya berkali-kali memberitahu pesan Tuhan. Pesan Tuhan, Anda dengan saya jangan mengurangi pesan Tuhan. Kita terima pesan, kita harus sampaikan kepada orang lain pesan yang asalnya dari Tuhan, kita sampaikan juga seperti itu. Saudaraku, itulah beberapa bagian yang saya sampaikan kepada Anda. Salam sehat buat Anda, salam damai sejahtera. Anda yang sebagai polisi, yang sebagai tentara, yang sebagai pegawai negeri, mahasiswa, petani, pedagang, nelayan, buruh pasar, siapapun Anda, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik Anda, karena di dalam Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. 7-8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Esa, dan milik negara ini adalah milik Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anda yang ragu dan bimbang, Anda jangan banyak buat ulah. Anda harus membangun negara dengan kekuatan dan uang, tenaga dan uang. Anda dengan saya, kita membangun negara ini dengan tenaga dan uang kita. Terima kasih saudaraku. Untuk kali ini siaran tentang benih dan tanah, bagian yang ke-9 atau yang ke-8. Terima kasih. Sebelum Anda berangkat kemana-mana, menggunakan masker. Sebelum beraktivitas, mencuci tangan lebih dulu, dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itu peraturan protokol kesehatan Republik Indonesia yang disampaikan oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Dan berbahagia Anda yang melakukannya. Terima kasih, salam sehat.